Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rahel and I'm from TBI 3. And in this video, I will make video about morphology, and especially for my title is what's the difference between derivation and compounding in word affirmation. If you want to know about this, please check it out my video. Okay, first, morphology is the study of the internal structure of words and how they are formed. Two important processes in morphology are compounding and derivation. This video will explore the key difference between these two words, formation process, and their implication for language learning and teaching. Jadi, dalam morfologi itu ada dua proses yang paling penting untuk dalam word affirmation, yaitu compounding and derivation. Jadi, dalam video ini kita akan membahas apa sih bedanya derivation and compounding dalam morfologi. Dapat dilihat di layar, compounding versus derivation. Compounding involves combining two or more free morphemes or words to create a new word. The result compound word function as a single unit with a alphabet meaning, such as a sunflower or lunchbox. Jadi, dalam compounding, dia tuh menggabungkan dua kata menjadi satu makna, seperti lunch and box. Jadinya, lunch itu kan makan siang, sedangkan box itu kotak. Jadi, dalam compounding, mereka disatukan menjadi kotak makan siang. Dan juga seperti sunflower. Sun artinya matahari, dan flower artinya bunga. Jadi, mereka disatukan menjadi satu kata, yaitu bunga matahari. Seperti itu dalam compounding. Okay, next about derivation. Derivation is the process of creating new words by adding affix, prefix, or suffix to an existing word. This changes the meaning and or part of speech as the original word, as in unhappy. So, di dalam derivation ini ada biasa penambahan prefix or suffix, yang dimana penambahan itu dapat merubah makna kata sebenarnya. Seperti penambahan kata an pada happy. Happy artinya bahagia. Lalu ditambahin an di awal kalimat, dia menjadi tidak bahagia. Seperti itu. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, next materi about the definition about compounding. Compounding is the process of combining two or more free morphemes to create a new word with a distinct meaning. The individual parts of a compound word still retain their original meaning, but together they form a new concept. And common example of compound words include honeymoon, football, toothbrush, railway, and starfish. These words are formed by combining two separate words to create a new unfit concept. Jadi, dalam compound ini ada penambahan 2 atau 3 free morphemes, yang dimana mereka disatukan untuk membentuk suatu konsep yang baru dari makna sebelumnya, seperti kata foot and ball. Foot plus ball. Foot dimana itu sepak dan ball itu bola. Mereka disatukan menjadi sebuah permainan yang mengubah sebuah konsep makna baru, yaitu sepak bola. Lalu ada kata di situ honeymoon, yang dimana honey itu madu dan moon itu bulan. Jadi biasa disebut dengan bulan madu. Itu menjadi suatu kalimat, suatu kata. Okay, the next materi about derivation is the process of creating new words by adding affix, prefix, or suffix to an existing word. This changes the meaning and or part of speech of the original words. Example of derivation include unhappy. Prefix an added to happy
teacher suffix added to teach, and readable suffix able added to read. So, jadi dalam derivation ini ada penambahan suffix or prefix di dalamnya. Di situ dilihat ada penambahan kata prefix pada kata happy yang terletak pada awal kalimat, yaitu un menjadi unhappy, yang dimana kalimatnya berubah menjadi maknanya dari kata bahagia atau senang jadi tidak senang setelah ada penambahan prefix di dalamnya, yaitu un menjadi tidak bahagia. Lalu ada kata teach yang dimana teach adalah dia mengajar. Lalu ada penambahan suffix di akhir kata, yaitu yang berarti yang menjadi teacher, yang artinya guru. Itu menjadi karena itu pada penambahan suffix terjadilah perbedaan makna dari sebelumnya. Lalu ada kata read yang ditambahin oleh suffix able, di mana read artinya baca, setelah ditambahi readable yang artinya dapat dibaca. Seperti itulah jika kita terjadi derivation di dalam sebuah kata. The next materi about key difference between compounding and derivation. From structural difference, compounding combines two or more free morphemes, while derivation involves adding a fixed prefix or suffix to an existing word. Compound function a single unit, while derivation words have a clear base word and affix. Jadi, dari perbedaan segi struktural, compound dapat menambahkan satu atau lebih dari dua free morphemes dari kata. Sedangkan derivation harus menambahkan prefix or suffix di dalamnya, dan ada imbuhan pada awal, dan terkadang ada imbuhan di awal kalimat. Semantics difference. In semantic difference, compounds often have a meaning that is distinct from the individual parts, while derived words typically have a meaning that is related to but distinct from the base word. Jadi compounds mereka setiap kata memiliki perbedaan setiap strukturnya, sedangkan derivation word setiap arti memiliki makna yang terkait namun berbeda arti dengan makna aslinya. Seperti itu. Okay, from productivity difference. Compounding is generally more productive than derivation, allowing for the creation of vast number of new words. Derivation, on the other hand, is more constrained by the available affix. Jadi, compounding itu lebih sering dibuat atau lebih sering terdengar, sedangkan derivation jarang karena memiliki batasan seperti imbuhan yang hanya tersedia beberapa saja. Sedangkan compounding dapat sering didengar karena ada penggabungan suatu kata menjadi makna dengan konsep baru. Seperti itu. Okay, implication for language learning and teaching. So, first, understanding process. Teaching the process of compounding and derivation can help language learners better understand the internal structure of words and how new words are formed. And second, vocabulary expansion. Knowledge of compounding and derivation can aid language learners in expanding their vocabulary by recognizing and breaking down unfamiliar words into their compound parts. And last, fostering creativity. Encouraging language learners to experiment with compounding and derivation can stimulate their creativity and critical thinking as they explore the possibilities of word
word affirmation. So, implikasi dari kita belajar tentang compound and derivation ini seperti yang pertama itu, kita dapat mengetahui proses terbentuknya sebuah kata. Jadi kita tahu bedanya kata yang free morphemes and derivation atau ada penambahan kata suffix di dalamnya. Lalu untuk menambah pengetahuan tentang vocabulary kita dengan belajar compounding ini, tentunya kita mengetahui masing-masing arti dari kata tersebut dan menambah vocab yang kita pelajari dalam bahasa Inggris tentunya. Lalu yang ketiga itu adalah menambah kreativitas dari kita mempelajari pembentukan kata seperti pembentukan kata dari compounding ataupun derivation. Kita dapat membentuk aktivitas kita untuk melakukan pembentukan kata yang sesuai dan cocok untuk digunakan, sehingga itu menambah sebuah pengetahuan dan dapat kita terapkan. Okay, that's all learning today. So don't forget to note it and understand it. See you, and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.